Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari uh, materi yang pertama di matematika wajib di kelas 10, yaitu persamaan dan perbedaan nilai mutlak. Pada kesempatan pertama ini saya sampaikan subbab, yaitu konsep nilai mutlak. Ya, nanti akan ada 3 subbab ya. Oke, setelah kita mempelajari materi ini, nanti diharapkan untuk peserta didik ya dapat menentukan nilai mutlak suatu bilangan, dan yang kedua menentukan sifat-sifat nilai mutlak. Oke, pada konsep nilai mutlak, sebelumnya kita lihat masalah yang ada di kehidupan kita. Contohnya di sini adalah contoh ya, tentara melakukan latihan menembak ya, di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Ya. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jadi jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut, maka pola lintasan peluru mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan, yaitu 0,480 X min Y plus 0,33 sama dengan 0. Nah, kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru, sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y sama Y min 0,475 X min 0,35 sama dengan 0. Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah boot. Oke, itu contoh masalah yang ada di kehidupan, tapi biasanya tidak dalam bentuk ukuran seperti itu, bisa dinyatakan dalam bentuk matematika. Oke, pada konsep nilai mutlak nanti ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama adalah konsep nilai mutlak suatu bilangan, yang kedua sifat-sifat nilai mutlak, yang ketiga fungsi nilai mutlak. Oke, untuk yang pertama konsep nilai mutlak suatu bilangan ya. Jadi bisa saja disebut dengan pengertian nilai mutlak suatu bilangan gitu ya. Oke, nilai mutlak bilangan X ya dinotasikan dengan tanda tegak ya, X tutup dengan tegak ya, bukan kurung urawal tapi kurungnya tegak ini ya. Oke, dibaca dengan nilai mutlak dari X, kemudian didefinisikan sebagai berikut, yaitu nilai mutlak X sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, sebagai contoh ini, jarak min 3 dari 0 adalah 3 ya, meskipun arahnya ke negatif. Nah, sehingga nilai mutlak dari min 3 sama dengan 3 ya. Jarak itu selalu. Kemudian jarak 3 dari 0 adalah 3 ya. Sehingga nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Oke, ini garis bilangannya ya, dilihat. Jadi yang pertama arah yang ke kiri ya, yaitu 0 sampai min 3. Nah, itu jaraknya adalah 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Terus yang ke kanan yaitu dari 0 sampai 3. 0 ya, 1, 2, 3. Nah, jadi nilainya selalu positif. Jadi nilai mutlak itu nanti akan selalu bernilai positif. Oke. Secara definisi ya, nilai mutlak dari sembarang bilangan X anggota himpunan bilangan real yang dinotasikan dengan nilai mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nah, nih, nilai mutlak X sama dengan ya X atau berlaku X jika X lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang kedua, nilai min X
jika X lebih kecil dari yang ada dalam tanda mutlak, ya, X yang ada dalam tanda mutlak itu berlaku X, ya, X-nya positif jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian X dianggap negatif jika X-nya lebih kecil dari 0. Jadi kalau negatif dikasih negatif sehingga menjadi positif. Contoh seperti ini. Nilai mutlak dari 5 sama dengan 5 karena 5 itu lebih besar dari 0 ya. Nah, angkanya positif. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari min 9 itu sama dengan min dari min 9. Sehingga sama dengan 9. Karena min 9 itu lebih kecil dari 0. Jadi dikasih tanda negatif di depannya. Oke. Selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Nah, untuk yang pertama, nilai mutlak dari min X itu sama dengan nilai mutlak dari X ya, baik positif maupun negatif. Nah, kalau di dalam tanda mutlak nanti nilainya tetap sama. Terus yang kedua, nilai mutlak X ya sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi angkanya dikuadratkan dulu kemudian diakar, nanti juga sama dengan nilainya dengan nilai mutlak X. Yang ketiga, nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak dari min X kuadrat. Jadi min X kuadrat ya, dikasih tanda mutlak. Nah, itu dan sama juga dengan X kuadrat. Nah, nilainya sama. Oh, maaf, akar X kuadrat ini ya. Nah, ini nilai min X kuadrat, salah ketik. Dan yang D untuk sembarang X ya, dan Y anggota bilangan real berlaku sebagai berikut. Nah, yang pertama, nilai mutlak dari X min Y itu sama dengan Y min X ya. Angkanya sembarang ya. Jadi meskipun nanti nilainya positif maupun negatif, nanti tetap nilainya positif. Yang kedua, nilai mutlak dari X kali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Terus yang ketiga, nilai mutlak dari X per Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y. Jadi bisa dipisah ya. Dengan nilai Y tidak boleh sama dengan 0. Jadi dengan nilai Y tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau jika Y-nya sama dengan 0, maka hasilnya tidak dapat terdefinisikan. Terus yang keempat, nilai mutlak dari X plus Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Jadi nanti nilainya akan bisa dilihat kalau dimasukkan dengan angka. Terus yang kelima, nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari X min Y. Nah, itu sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Oke, yang pertama, ini nanti ada beberapa. Yang pertama, fungsi nilai mutlak yaitu fx sama dengan nilai mutlak x. Nah, didefinisikan, kita gunakan konsepnya tadi. Nilai x fx sama dengan nilai mutlak x. Nah, dengan demikian sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0 atau min X jika X lebih kecil dari 0. Nah, sama ya, karena ini konsepnya sama. Oke, contohnya kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius seperti ini. Jadi nilainya sama, jadi baik kanan maupun kiri bentuknya ukurannya sama ya. Kalau X1, Y-nya 1, X-nya min 1, Y-nya juga 1. Ya.
sampai seterusnya. Nah, gambarnya garisnya belok, nah, lurus ya, jadinya lancip. Oke, selanjutnya yang kedua itu fungsi nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak dari ax plus b. Nah, kita definisikan, kita gunakan konsepnya tadi. Nilai mutlak x sama dengan ax, ya, berlaku ax plus b jika ax lebih besar sama dengan 0 ya, sama seperti yang pertama tadi ya. Terus yang kedua atau min, nah, dikasih min di depannya, ax plus b ya, min dari ax plus b jika ax itu ax tambah b lebih kecil dari 0. Nah, contoh ini yang pertama, diketahui a sama dengan 5 dan b lebih sama dengan min 2, maka nilai dari yang pertama ini, nilai mutlak dari a kali b adalah, kita masukkan angkanya, a tadi 5, b min 2. 5 kali min 2, nah, itu min 10. Nah, karena ini di dalam nilai mutlak tandanya negatif, maka harus dikasih tanda negatif lagi di depannya, sehingga menjadi min 10 sama dengan 10. Yang kedua, nilai mutlak a dikali nilai mutlak b. Nah, nilai mutlak dari 5 dikali dengan nilai mutlak dari min 2. Jadinya 5 kali 2 sama dengan 10. Terus yang ketiga, contoh berikutnya, nilai mutlak dari a plus b. Hanya jadi 5, b-nya min 2 ya. 5 ditambah min 2, itu sama aja 5 dikurangi 2, jadinya 3. Nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Oke, yang keempat, nilai mutlak a ditambah nilai mutlak b, ya, sama dengan nilai mutlak dari 5 ditambah dengan nilai mutlak dari min 2. Nilai mutlak dari nilai mutlak dari 5 sama dengan 5, nilai mutlak dari min 2 itu sama dengan 2. Jadi 5 tambah 2, 7. Oke, berikutnya, nilai mutlak dari a kuadrat min b kuadrat sama dengan 5, nilai mutlak dari 5 kuadrat dikurangi dengan min 2 dikuadratkan, sama dengan 25 dikurangi 4 ya. Nah, sehingga menghasilkan nilai mutlak dari 21. Nilainya 21. Nah, demikian konsep dari nilai mutlak. Terus yang contoh berikutnya ini saya kasih contoh lagi. Nilai mutlak dari 2x min 4 untuk x sama dengan min 6 adalah 2x min 4 ya. X-nya kita ganti dengan 6. Jadi nilai mutlak dari 2 kali min 6 dikurangi 4. 2 kali min 6 min 12 dikurangi 4 ya. Kemudian menghasilkan min 16 ya. Nah, kemudian karena di situ nilai di dalam mutlak negatif, maka harus dikasih negatif di depannya. Jadi min dikali min 16, ketemunya positif 16. Oke, demikian. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.